Setahu saya makanan-makanan di Jogja itu enak, cuma belum tentu ada gizinya, belum tentu ada vitaminnya. Misalnya kayak gudeg itu kan makanan yang tahan lama. Ublek. Makanan yang diublek itu, kalau itu disurvei di lab itu kandungan gizinya lebih mana, tapi enak. Tapi nggak apa-apa, ya memang ini kan ada yang memang sangat manis, itu ada yang suka manis, ada yang suka asin, ada di sini. Jadi full variasi. Konsepnya itu seperti kemajmukan Indonesia Raya ini. Lalu di Jogja, makanan itu kena stigma harus enak dan murah. Mungkin orang ibu-ibu seperti Mbak Marto umur kalau nggak salah berapa ya, 97 ya. Ya sedikit lebih muda dari Mbah Lindu. Itu nggak banyak lagi ya di Indonesia. Mereka tuh persisten banget. Mungkin ya karena dia nggak pernah urusan sama sosial media ya. Jadi dia nggak tahu dunia itu seperti apa. Dia tahu dunianya beliau itu adalah Mangut Lele. Jadi puluhan tahun melakukan masak jual Mangut Lele. Dan kalau saya perhatikan orangnya sangat jenaka. Kalau di restoran, Mbak Marto itu sangat interaktif dengan tamu dan percaya pol terhadap tamu. Tamu itu ngambil sendiri, tinggal ngaku aja. Dan satu hal yang juga sangat punya etika yang tinggi itu, tamu nggak boleh borong lelenya, karena lele itu kan signature dish-nya Mbah Marto. Kekasan Mbak Marto saya nggak tahu sampai kapan itu akan berlangsung. Ini ya, Mangut itu kan sebenarnya nama yang dipakai di Jawa Tengah, pesisir, Semarang, umumnya itu yang biasanya sering di Pekalongan. Mangut itu semacam kari, hanya rempahnya tidak menonjol seperti
kari-kari India. Versi umum kalau di pesisir banyak pakai ini, apa itu, ikan pari asap, atau di Jogja juga ada mangut kepala ikan bau, jadi sejenis lele tapi besar. Dan mangutnya dia ada sedikit manis karena di Jogja selera orang umum gampang diterima. Yang biasanya yang agak mengagetkan, yang tidak biasa adalah soal pedasnya. Kayaknya pedasnya nggak kompromi. Karakternya dia, biasanya mungkin dia nyontoh dari ikan pari diasap pakai sabut kelapa. Pak Marto tuh harus tampil seperti itu karena nggak mungkin dibikin modern di kafe gitu, ya nggak bakal laku. Karena di situ suasana orang itu nostalgia, apalagi orang-orang bekas yang di Jogja. Dia seorang perempuan hebat, pelaku kuliner yang konsisten. Dia tipe pekerja yang melakukan profesi dengan passionnya selama bertahun-tahun dan bisa menjaga rasa tradisi yang dia pertahankan. Buat saya itu luar biasa. Mbah Marto ini perpaduan antara tipikal Surabaya dengan Semarang. Mbah Marto ini sekarang usianya di atas 95 tahun dan dia mulai berjualan tuh dari umur 20 tahun. Cuma waktu itu dia hanya jualan lele, mangut lele itu dia jual ke pasar Beringharjo. Jadi dia berjalan itu hampir 10 kilo, 5-10 kilometer dari rumah ke Beringharjo setiap hari dengan memanggul itu, sehingga kalau kita lihat fisiknya itu akhirnya terpengaruh dengan bungkuk yang sekarang gitu. Tapi fisik memang berubah, tapi spirit dan dia untuk tetap berkreasi, untuk memasak, untuk mengelola menu yang sama, rasa nggak berubah, itu sudah menunjukkan kualitas dia untuk bagaimana dia berjuang sekian puluh, hampir mungkin 70 tahun gitu, terlibat di dapur gitu. Dia masih mencoba mempertahankan gitu, karena hampir saya interaksi itu 15 tahun gitu ya dia masih dengan hal yang sama, di rumah yang sama, dilakukan hal yang sama. Walaupun sekarang perkembangan media sosial lebih booming, dia tetap seperti itu. Mana so lanang mo, golek seneng. mana so lanang. Siapa bojomu jenenge? Kalau kita lihat, kita merasakan itu kan panasnya luar biasa ya, gitu loh. Panas puas, tapi ya panas dan lelahnya itu akhirnya tidak berpengaruh, karena ada satu semangat yang lebih besar dari panasnya itu, panasnya api itu. Jadi ketika kita punya rasa cinta, ketika kita punya rasa tanggung jawab, ketika kita punya semangat, maka semua itu menjadi hal yang panasnya kayu bakar, kelelahan fisik yang pasti dirasakan itu menjadi tidak terlalu berpengaruh. Apa yang membedakan dengan mangut yang lain? Secara ya orang bisa bilang lele ya lele. Tapi ketika tangan yang memasak, mengolah, itu akan bisa menjadikan lele itu menjadi berbeda dengan yang lain. Jadi ketika kita makan
Mangut Lelenya Mbah Marto, kita banyak hal bisa lihat bahwa di situ ada kuliner, di situ ada perjuangan emansipasi seorang perempuan, di situ ada yang namanya cinta ibu ke keluarganya gitu. Jadi bukan hanya kita datang mangut hanya sekedar makan, tapi kita di situ bisa banyak mendapatkan hal selain hanya mangut.